Assalamualaikum, ketemu lagi. Kali ini aku mau nge-review hotel bintang 4 yang ada di Bali yang jadi salah satu favoritnya wisatawan lokal buat nginep kalau lagi ke Bali. Yuk sama-sama kita lihat gimana sih hotelnya. Pertama, kita aksesnya itu dia gampang banget karena dia letaknya ada di Jalan Sunset Road, which is mentang-mentang lagi di Bali, yang mana itu ada di daerah Kuta, dan ini dia di pinggir jalan protokol ya, jadi benar-benar gampang banget aksesnya. Kalian juga kalau misalnya mau ngeojol makanan itu juga pilihannya banyak banget karena dia benar-benar di tengah kota. Dan ini kita udah sampai. Selamat datang sampai di Golden Tulip Jineng Resort Bali. Hotel ini kayaknya udah cukup lama ya, soalnya kalau dilihat dari segi bangunannya dia itu bukan bangunan yang baru gitu, tapi ya masih sangat terawat. Yuk sama-sama kita lihat. Ini kita mau menuju lobbynya dulu. Kita langsung ke drop off-nya. Kebetulan pas aku kemarin datang tuh lagi rame-ramenya banget. Bener-bener lagi rame, banyak bis-bis juga yang baru datang pas malam harinya. Jadi check-in-nya itu cukup nunggu karena gantian resepsionisnya tuh lagi sibuk banget gitu. Nah ini kondisinya pas aku lagi videoin malah lagi sepi, tapi pas aku lagi check-in itu lagi rame, jadi aku cukup nunggu gitu sih. Tapi nggak terlalu lama juga sih. Nah ini karena aku datangnya itu pas jam 1 ya, jadi kan emang dia check-in itu kan jam 2 tepat. Jadi aku disuruh nunggu dulu di sini di sitting area, dan di sini juga aku dapat welcome drinknya cukup unik sih. Kemarin tuh apa ya? Seger, ada asam-asamnya, tapi aku lupa deh apa yang dikasih kemarin. Nah ini juga ada pastry-pastryan kalau kalian mau beli pas lagi nunggu. Di sini juga ada gelato juga. Gelatonya sih kelihatannya menarik banget ya, siang-siang di Bali, panas-panas. Nih ada banyak juga rasanya. Ada green tea, vanilla, dark coklat. Harganya itu 40.000 per 2 scoop gitu. Nah ini kalau misalnya kalian duduk di sitting area yang tadi aku kasih lihat itu, view-nya itu langsung menghadap ke taman dan ke swimming poolnya. Nah ini jadi kita kalau misalnya kita mau ke kamar, kita tuh lewatin lorong ini dulu. Seger ya, maksudnya seneng gitu sama ambience dari hotel ini tuh asri, terus juga homey gitu. Ini lorongnya, jadi dia itu kan hotelnya besar ya, cukup besar banget sih sebenarnya. Jadi dia ada 4 atau 3 lantai gitu. Nah ini kita sudah masuk ke kamar. Aku itu pesen kemarin tipe deluxe dengan pemandangan kota. Kalau misalnya di Traveloka itu harganya 820.000 sekian, sudah termasuk sarapan 2 packs. Nah kemarin karena si kakak juga udah umur di 7 tahun ya, jadi kalau nggak salah dia di atas 5 tahun tuh udah bayar. Itu kakak tuh nambah berapa kemarin ya, 50.000 apa 40.000 gitu, aku lupa deh gitu. Kalau dewasa mungkin 100.000 per packs, kalau misalnya anak-anak 50.000 apa 40.000 gitu, aku lupa, 50 kayaknya deh. Nah ini kondisi kamarnya nggak terlalu besar, kasurnya itu pakai queen bed kalau nggak salah, ukuran 160, TV-nya itu 32 inch dan belum smart TV, masih pakai TV kabel. Ini ada minibarnya, dikasih 2 botol minum air mineral, terus ini ada chillernya juga, tapi chillernya nggak dingin. Kemarin aku masukin susunya Dede, nggak terlalu dingin. Nah ini juga untuk amenitisnya sangat-sangat minimalis. Nah ini untuk wastafelnya, dan ini untuk toiletnya dia pakai bidet gitu ya, nggak ada jet showernya. Sebenarnya hotel ini tuh vibes-nya itu selain asri, yang kedua itu karena dia juga gede banget ya, dan hotelnya juga bukan hotel baru, hotel yang udah cukup berumur. Jadi tuh vibes-nya menurut aku agak gelap.
dilihat dari kamarnya, pencahayaan kamar, kamar mandinya, udah gitu juga kan dia pakai aksen kayu-kayu gitu ya, kalau misalnya di kamarnya itu kayu gelap gitu, nah itu tuh jadi bikin makin gelap. Nah itu kalau misalnya lagi malam tuh gelap banget kamarnya, dan menurut aku kurang sih pencahayaannya, mungkin bisa ditambah lagi ya. Nah ini aku mau lihat kondisi lingkungan sekitarnya. Aku turun ke bawah, jadi kan dia lobbynya itu lantai 2. Nah ini restorannya itu barengan sama swimming pool ya, ada di lantai dasar. Nah ini restoran yang besok pagi kita akan sarapan di situ. Nah ini tuh dia jadi ada kamar yang full akses langsung gitu, tapi full aksesnya itu ke kayak gitu tuh, kolam-kolam di pinggir kamar gitu, jadi bukan ke main swimming pool. Jadi main swimming poolnya tuh ada di tengah, tapi kalau misalnya kalian pilih kamar yang full akses, kalian renangnya di sini nih, di kayak kayak ala-ala sungai gitu ya, sungai panjang gitu. Nah kalau aku sih kurang ya, maksudnya kalau kita beli full akses gitu, kita pilih full akses tapi renangnya di situ tuh kayak kentang gitu loh, kayak nanggung gitu. Jadi mending main ke swimming pool utamanya aja sekalian. Nah ini karena dia luas banget, asri banget, jadi instagramable banget sih buat kalian yang suka foto-foto, yang suka bikin video, yang suka bikin Instagram Reels. Ini tuh enak sih kalau misalnya kalian buat foto-foto gitu, karena spotnya tuh bagus-bagus semua dan bersih gitu, enak. Nah ini swimming poolnya kosong karena aku siang-siang terus lagi muter kayak gini. Swimming poolnya ini yang dewasa, jadi tuh dia tuh nggak bentuk kotak gitu ya swimming poolnya, jadi tuh dia lebih ngeblend gitu, jadi kayak mungkin konsepnya danau gitu kali ya, di tengah-tengah gitu. Nah ini yang bundar ini itu minibar, tapi kemarin aku lihat tuh kayaknya tutup deh, dia nggak buka, nggak tahu kenapa ya. Nah ini aku mau ngasih lihat changing roomnya. Jadi tuh kalau misalnya kalian habis renang terus pengen bilas atau misalnya ganti baju, itu bisa di sini. Nah ini nih changing roomnya tuh. Oke, sekarang aku mau ngasih lihat ininya, kids club. Nah kids clubnya itu tutup, nggak tahu kenapa. Aku mau buka nggak bisa, entah harus manggil petugasnya dulu atau gimana, tapi nggak tahu kenapa ya, kan itu kan ada jamnya ya, sampai jam 5 gitu, sampai jam 5 sore. Pas aku kesana tuh masih jam 4, jam 3 tuh ditutup, entah karena emang ditutup apa emang harus panggil petugas dulu, aku nggak ngerti sih. Nah ini juga ada pingpongnya juga. Nah aku cari bat pingpongnya juga nggak ada, kayaknya juga disimpan juga. Terus aku cari-cari petugasnya juga nggak ada, jadi kayak ya sayang banget ya, ada meja pingpongnya tapi raket sama bolanya tuh disimpan nggak tahu di mana gitu. Itu juga ada marketnya, market hotel ini, Golden Tulip Jineng ini. Bacanya Jineng apa Jineng sih? Yang tahu coba tolong komentar di bawah ya. Nah ini yang full akses itu. Nah karena emang dia kan besar banget ya, hotel ini tuh besar banget dan konsepnya banyak pohon-pohon kayak gini, jadi tuh di kolam renangnya tuh banyak banget daun-daun yang berjatuhan. Nah aku sih karena aku kan emang orangnya ini banget ya, harus bersih banget, jadi tuh kayak ya kok nggak nggak disaring sih daun-daunan itu kan biar kelihatan rapih bersih gitu. Juga kan aku juga pas lagi muter-muter gini kan nyari-nyari tempat, misalnya kayak nyari tempat gym, terus nyari spanya di mana. Itu tuh buat kamar-kamar yang di luar, maksudnya yang menghadap ke taman gitu, dia itu kurang bersih gitu loh, lorong-lorongnya tuh. Jadi banyak daun-daun jatuh, banyak debu-debu, kurang diperhatikan banget. Mungkin karena emang hotel ini terlalu besar gitu loh, jadi jaganya pun ngebersihin, maintenance-nya pun cukup effort juga, dan mungkin udah dibersihin sebenarnya juga, namanya angin pasti kan nanti ngebawa debu lagi, ngebawa daun lagi. Itu sih sebenarnya yang
kurang rapih di situnya menurut aku. Tapi sih so far public space-nya dia, fasilitas umumnya dia tuh terawat banget dan bersih gitu loh. Nah ini untuk restorannya. Nah dia tuh juga ada saung-saung gini banyak banget. Dia tuh sitting areanya banyak. Udah gitu saung-saung buat kita istirahat juga banyak. Terus ada day bed juga banyak. Jadi tuh enak banget sih buat kalian staycation di sini gitu loh. Jadi kalau menurut aku ya, kan ini harganya juga cukup mahal nih, Golden Tulip ini. Kalau kalian kesini tuh udah kalian staycation aja dulu gitu loh dalam sehari itu, mungkin besok paginya habis sarapan baru kalian ke pantai atau misalnya pergi kemana gitu, karena hotel ini tuh fasilitasnya lengkap banget, cukup lengkap, dan sayang banget kalau misalnya kalian cuma numpang tidur doang gitu loh. Jadi mending kalian bener-bener maksimalin di sini karena fasilitasnya juga lengkap, bagus, dan ambience-nya tuh enak banget, bener-bener asri. Terus juga nggak karena asri jadi dia adem, walaupun siang-siang juga dia nggak yang kayak panas gitu loh. Nah ini, oh iya, dia juga ada ballroomnya, kayaknya besar juga, dan pas aku kesana tuh lagi ada acara lagi dipakai gitu. Dan makanya kalau kalian perhatiin tadi kan pas di kolam renangnya juga kan kayak ada itu gitu ya, dia ya ada kayak tempat makan yang di tengah kolam renang itu, di samping pinggirnya ada di pool decknya itu juga lagi dibikin tuh kayaknya buat acara, buat garden party gitu, lagi direservasi kayaknya deh sama perusahaan tertentu. Nah ini tuh dia tuh dia kan besar banget, jadi tuh banyak elemen-elemen air atau misalnya elemen-elemen tumbuhan. Jadi tuh hotel ini tuh bener-bener beda gitu loh konsepnya. Jadi enak sih, asri, dan kita juga nggak bosen kalau misalnya di sini karena banyak tempat, banyak fasilitas yang bisa kita gunain gitu. Ini yang sitting area yang tadi ya, yang pas kalau misalnya kita check in tapi belum siap kamarnya, kita bisa tunggu di sini dulu dan nanti dikasih welcome drink sama petugasnya. Nah ini aku masuk ke fitness roomnya. Fitness roomnya itu lengkap untuk ukuran hotel, menurut aku lengkap dan sangat proper. Udah gitu juga kayak treadmillnya, terus sepeda statisnya, barbelnya, atau ya pokoknya alat-alat fitnessnya itu tuh up to date gitu loh, bukan yang jadul yang udah rusak nggak bisa kepake. Ini tuh nyala semua kalau kalian perhatiin tuh kan, sepeda statisnya, pokoknya alat-alat fitnessnya tuh nyala semua dan up to date gitu loh, bukan yang jadul, bukan yang pokoknya ya khas bintang 4, bintang 5 gitulah. Gymnya sangat proper. Tuh juga barbelnya juga banyak pilihannya. Ada samsak juga buat tinju. Terus juga ini kamar mandinya bersih banget yang di tempat fitness ini. Nah itu kan, ini aku nyoba sok-sokan sepeda statis tapi nggak kuat lama-lama. Tuh masih bagus banget, masih proper banget, dan di sini pas aku kesini mungkin biasanya ada yang jaga ya, cuman pas aku kesini tuh lagi gak ada yang jaga, jadi bener-bener kosong. Dan ini kayaknya dibuka 24 jam atau sampai jam 9 malam sih biasanya fitness dibuka gitu. Nah ini juga ada spa-nya juga, jadi kalau misalnya kalian mau spa bisa di sini. Aku kurang tahu harganya berapa karena nggak ditulis ya. Nah ini swimming poolnya lagi rame karena sore-sore. Nah ini yang tadi aku bilang sepertinya di ballroom itu ada acara dan mereka nanti makan siang atau makan malamnya di situ gitu. Oke, setelah selesai renang kita lapar, malam-malam kita keluar dan kita ini lagi lewatin daerah Kuta. Jadi kan sebelum ke Pantai Kuta itu kan kita lewat jalan yang cukup panjang, dan kalau malam tuh dia rame banget, macet, karena memang kayak istilahnya kayak pusat kota dan pusat hiburannya gitu ya. Nah di sini kalian bisa lihat banyak toko-toko merchandise, toko-toko baju, ada tato, ada bar, ada banyak hal sih di kanan kirinya ini. Kalian bisa lihat sendiri.
Oke, kita sampai di rumah makan ayam betutu. Aku udah lapar banget pas kesini dan ini bener-bener tempat favorit aku banget setiap ke Bali. Aku inget banget terakhir aku ke Bali tahun 2016 tuh aku sampai 2 kali kesini saking aku naksir banget dan jatuh cinta banget sama rasa makanannya karena emang aku banget yang pedes-pedes gitu. Nih ayam betutu langganan aku. Ini untuk menunya, harganya cukup mahal karena memang dia pakai ayam kampung deh kayaknya atau pejantan gitu, bukan ayam negeri. Nah, sudah datang. Ini dia ayam betutu kuah dan ini ayam betutu goreng buat anak-anak. Ada kangkung juga, ada sambal matah. Jadi dia tuh walaupun ayam betutu yang goreng itu dia cukup pedas juga ya. Jadi anak-anak tuh lumayan huha-huha pas kemarin ikut makan. Nah, ini aku makan yang ayam kuahnya, ayam betutu kuah. Wah, ini definisi apa ya? Nikmat banget, bener-bener. Jadi ya, ayam betutunya itu, yang kuah itu, kalian bisa lihat sendiri itu cabe semua di atas tuh, bumbu dan cabe. Udah gitu aku juga pakai kangkung, kangkungnya itu juga disiram cabe juga di atasnya. Dan aku juga pakai sambal matah, yang dia juga sambal matahnya itu pedes banget karena pakai cabai rawit ya. Aku tuh makan ini, ayamnya panas, udah gitu nasinya panas, ayamnya pedes, kangkungnya pedes, terus juga sambal matanya juga pedes banget. Ini tuh pedes semua, panas semua, tapi aku tuh makannya bener-bener nikmat banget, Masya Allah, karena ayamnya itu juicy banget loh. Tuh, kalian bisa lihat ayamnya juicy banget. Dia tuh pakai ayam pejantan deh kayaknya, kalau kampung kan agak keras ya ayam. Dia tuh lembut. Udah gitu dia sajiinnya anget-anget, pedes-pedes. Aduh, Masya Allah, ini bener-bener aku bahkan sekarang kebayang gimana enaknya itu makanan ya. Karena emang senikmat itu, terus seenak itu. Cuman aku tuh pengen banget besokannya tuh kesini lagi, makan di sini lagi, karena emang sayang banget gitu loh. Udah ke Bali kalau nggak kesini tuh kayaknya kurang gitu loh. Nah, walaupun sebenarnya dia franchise-nya ada di Jakarta ya, ada cabang juga di Jakarta, cuman nggak tahu kenapa rasanya yang di Bali tuh jauh lebih enak daripada di Jakarta. Nggak tahu kenapa, apa sugesti atau gimana. Aku tuh pengen banget kesini lagi besokannya, cuman tuh kan aku udah bilang tadi ya, yang goreng kan anak-anak makannya yang betul-betul goreng. Nah, itu tuh masih ada rasa pedes-pedesnya, jadi anak-anak tuh susah buat makan di sini. Jadi kayak, aduh ibu udah pedes-pedes, padahal enak, aku tahu banget itu enak banget rasanya yang goreng juga. Cuman nggak ada menu yang kids friendly gitu loh, sayangnya. Aduh, sayang banget sumpah. Jadi tuh makanya aku besokannya tuh nggak bisa kesini lagi, karena ketika kesini pasti anak-anak juga kurang bisa menikmati. Jadi kesian gitu loh, aku doang sama ayahnya yang bisa menikmati. Jadinya aku nggak kesini lagi deh. Jadi aduh, cukup nyesel juga sih, karena emang senikmat itu, senagih itu. Ini di cabangnya ada juga ya, di Jakarta, di BSD, di Kota Wisata Cibubur ini juga ada. Cuman gak tahu kenapa aku jatuh cinta banget sama yang di Balinya langsung, karena gak tahu kenapa rasanya beda aja gitu. Ini enak banget sih. Jadi kalau kalian misalnya ke Bali dan kalian pecinta pedes, kalian wajib banget ke sini ke ayam betutu khas Gilimanuk. Ini ada beberapa cabang juga di Bali. Aku nih yang di Kute, yang di sampingnya IKEA Kuta. Dan aku kan kepedesan banget ya, bocoran aja nih, aku kepedesan banget makan di sini, bener-bener bibirnya jontor, terus keringetan udah gobios banget karena panas dan pedes semuanya. Jadi tuh tahu nggak gimana supaya ngilangin kepedesan dan kepanasan itu? Habis itu aku langsung beli es krim IKEA dong. Aduh, itu emang es krim IKEA vanilla itu penyelamat aku dari kepedesan banget. Itu tuh benar-benar nikmat banget, Masya Allah. Duh, enak banget deh ini, benar-benar nikmat banget. Udah gitu abis dari sini juga aku ke IKEA, selain beli es krim untuk mengatasi kepedesan itu, aku juga beli karage sama sausage-nya itu buat dibawa pulang ke hotel. Kan namanya juga kalau lagi di hotel tuh bawaannya pengen ngemil mulu ya. Jadi tuh ya mumpung lagi di sana, jadi aku beli aja sekalian. Aduh, ini
lihat makanan ini sumpah nikmat banget, kalian harus coba, pokoknya harus coba kalau misalnya ke Bali. Di Jakarta juga ada, di BSD juga ada, di Cibubur juga ada. Kalian kalau misalnya belum sempat ke Bali, kalian makan di situ dulu juga nggak apa-apa, mudah-mudahan rasanya juga seenak yang di Bali. Tapi seingat aku yang di Bali ini nggak ada obat, karena mungkin pusatnya juga kali ya gitu. Oke, kita sudah sampai lagi di hotelnya, di Golden Tulip Jineng Resort Bali. Ini suasana malamnya, aku mau ngasih lihat lampu-lampunya, syahdu banget, indah banget. Apalagi yang di tempat samping swimming pool tadi, yang di taman-tamannya itu lampunya kuning, warm white gitu. Aduh ya Allah, syahdu banget, indah banget. Cuman karena kalau misalnya kita nggak bawa anak-anak, mungkin kita bisa kali yang ngobrol sama pasangan buat quality time bareng di di samping pool decknya itu, di bednya itu, sambil lihat lampu-lampu. Tapi karena kita bawa anak dan sudah malam, sudah jam 9, jadi rasanya pengennya langsung tidur aja, langsung istirahat gitu. Oh iya, satu sih yang kurang, kenapa ya, kamar aku tuh kemarin mejanya itu miring gitu kan, dia kan modelnya floating gitu ya, jadi miring gitu. Terus kata suamiku takut banget naruh laptop di situ, takut jatuh, jadi sampai suamiku tuh keluar buat kerja gitu loh. Dan juga entah kenapa kamarnya tuh banyak nyamuknya gitu loh, mungkin karena vibes-nya yang gelap juga sih. Oke, waktunya sarapan. Aku seneng banget pas sarapan karena banyak banget pilihannya. Kayak tadi ada jus, ada coffee and tea, terus juga tadi yang pertama ada buah potong. Di sini juga ada infused water. Khas bintang 4, bintang 5 sih. Ini kayaknya bintang 4 ya kalau nggak salah ya. Apa bintang 5 ya, aku lupa. Nah, ini juga ada saladnya. Saladnya juga lengkap, dressingnya juga lengkap. Nah, ini juga untuk beefnya dan kejunya. Nah, ini untuk aneka rotinya, roti panggang, dan ada wafelnya, enak banget. Pancake-nya B aja sih menurut aku. Terus ini juga ada butter, ada honey, ada madu, ada jamnya, selainnya ada croissantnya. Croissantnya kurang karena keras gitu, nggak tahu kenapa, mungkin karena nggak anget kali ya. Nah, ini untuk buffetnya lumayan cukup lengkap dan rasanya enak. Kalau misalnya aku bisa kasih nilai itu 85 kali ya secara keseluruhan dari segi rasa maupun pilihan, karena pilihannya banyak banget. Ini juga ada roti paratha dan karinya ya. Ini terong apa tadi? Nah, ini karinya. Ini ada yogurt sama buah potong yang tadi. Yogurtnya asem banget. Nah, ini juga untuk serealnya juga cukup banyak pilihannya buat anak-anak. Terus ini juga ada fresh milk sama apa itu. Nah, ini salad barnya tadi. Kalau dari segi rasa aku suka 85 lah. Ada yang enak banget, ada yang biasa aja, ada yang kurang juga. Tapi overall aku kasih nilai 85. Pilihannya juga banyak. Menurut kemarin pas aku di Bali tuh, ini kayaknya sarapan yang paling proper deh dari 4 penginapan yang aku datengin. Nah, ini kita karena pas lagi liburan Imlek, jadi dekorasinya banyak lampion-lampion khas Tionghoa gitu ya. Nah, ini selesai dari sarapan, kita lihat ke pool decknya lagi buat ngeliat suasananya. Baru aja hujan gerimis, tuh kan asri banget kan, hijau-hijau kayak gini, adem abis hujan. Ini tuh aku early check out karena aku pengen ke Bedugul abis ini, jadi jam 10 tuh aku udah angkat kaki dari hotel ini. So far aku dapet pengalaman yang menyenangkan sih nginep di sini. Cuman ya itu aja sih minus di meja dan dia itu, jadi tuh kamarnya itu kan kayaknya partisinya itu gipsum deh, bukan tembok. Jadi tuh kamar hotel sebelah tuh kedengeran banget pas lagi malam-malam nyalain TV. Dan
entah emang dia yang volumenya kebasaran atau emang partisinya yang terlalu tipis, jadi tuh cukup terganggu sih akunya, tidurnya tuh jadi aduh kedengeran TV dari kamar sebelah. Tapi ya so far ya baik-baik aja sih, maksudnya ya tetap bisa istirahat akhirnya karena udah capek banget juga. Oke, sekian review aku di Golden Tulip Jineng Resort Bali. Semoga bisa jadi referensi kalian buat yang mau ke Bali, dan yang belum bisa ke Bali semoga bisa senang ikut virtual liburan bareng kita. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah.